Perempuan-perempuan yang luar biasa adalah mereka yang tidak mencari kuasa, tetapi mengambil tanggung jawab sebab mereka memiliki kemampuan dan empati untuk menolong orang lain. Jadi, komponen di atas itu tidak akan bekerja tanpa kasih, tanpa empati, tanpa helping others. Ya, so sikap Anda membangun masa depan Anda. Saudara, beberapa waktu lalu ketika saya membaca mengenai kehidupan Yehuda, doa berkat yang Yakub bapaknya berikan kepada Yehuda, mata saya dibukakan dan saya baru terkaget-kaget gitu. Kayaknya ini Yehuda ini kok berkatnya berlebihan dibanding saudara-saudaranya. Bahkan kayaknya kok lebih dari Yusuf ya. Lalu saya mulai curious gitu. What's wrong? What made him so special? Slight deeper. Saya tentunya ketika seorang bapak dia mendoakan anak-anaknya dan dia memberikan warisan rohani kepada anak-anaknya, tentunya tidak sembarangan. Itu sudah dipikirkan masak-masak melalui sebuah perjalanan kehidupan yang panjang sampai kemudian membuahkan suatu niat untuk memberkati, dan berkat itu adalah berkat kekal selamanya yang tidak akan bisa diambil. Kita tahu dari Esau, ketika Ishak berdoa untuk Yakub dan sudah diberikan itu, lalu Esau meminta menangis dengan air matanya, itu tidak bisa menggantikan. Dia mau jerit-jerit, dia mau jungkir balik, dia mau salto bunuh diri, nggak akan mengubah. Ya, itu sebabnya kenapa saya mengatakan bahwa sikap kita akan menunjukkan karakter kita, dan karakter ini akan berdampak karena kehidupan kita didesain oleh kita sendiri. Itu sebabnya kita akan belajar karakter yang satu ini yang nantinya akan menuntun kepada Kristus. Jadi ketika saya membaca mengenai Yehuda ini, saya mulai ngeduk ya. Kenapa dia demikian? Ya, kita akan pelajari dahulu mengenai nama Yehuda. Namanya Yehuda atau Juda, nama orang tuanya adalah Yakub dan Leah. Urutan kelahiran ya anak keempat. Alasan pemberian nama yaitu dari Kejadian 29 ayat 35, mengandung pulalah Leah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jadi ini dibalik namanya, dibalik kehidupan awalnya. Yehuda sedemikian menyoloknya yang membuat saya bertanya-tanya kenapa sampai Yesus akhirnya memberikan title dirinya singa dari suku Yehuda, the Lion of Judah, ya, sampai kekekalan, sampai pada akhirnya nanti di ujung kehidupan manusia di bumi ini. Dan kita melihat bagaimana di surga mereka berseru, sesungguhnya singa dari Yehuda yaitu tunas Daud ya telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Oke, mari kita selidiki doa berkat Yakub untuk Yehuda. Here is the prayer.
Doanya adalah engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Wow, katakan wow. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Next, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Look at that. Wow, wow, wow. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Oh my goodness. Semuanya akan sujud kepada Yehuda, including Joseph, termasuk Yusuf. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Masih lanjut. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Oh my, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takut bangsa-bangsa. Look at that. Tongkat kerajaan berarti dia mendapatkan scepter, kekuasaan, kerajaan-kerajaan. Lambang pemerintahannya tidak akan pergi dari dia sampai nanti yang berhak, yaitu keturunan Yehuda yang adalah Yesus Kristus. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Kita nggak ngerti yang itu, tetapi itu luar biasanya. Maksudnya mungkin anggurnya berlimpah, susunya melimpah ruah, ya, diberkati karena apa? Dia memegang tongkat pemerintahan selama-lamanya. Hey, what's wrong with him? Kenapa? Bukankah dia ada kelemahan-kelemahan? Sekarang kita pelajari doa berkat untuk Yusuf. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh karena pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh karena gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahnya yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang dikatakan teristimewa di antara saudara-saudaranya. Excuse me, teristimewa, tetapi kok dia tidak diberi tongkat. Dari keturunannya tidak dikatakan akan muncul raja-raja, tidak ada pemerintahan. Teristimewa tapi tidak memerintah selamanya. Teristimewa tapi harus tunduk di bawah pemerintahan Yehuda. Jadi ini membingungkan buat saya. Kemudian mulailah saya menyelidiki kehidupan kualitas Yehuda, karakternya, karena karakter ini akan menolong seseorang untuk menjadikan siapa dia, dan akhirnya ayahnya akan memilih dia dan berkati dia dengan berkat yang spesial. Pertama, saya melihat kualitas Yehuda, dia orang yang rupanya penuh belas kasih. Saat
saudara-saudaranya Yusuf ini iri dengan Yusuf, maka mereka merencanakan pembunuhan terhadap adik mereka. Nah, apa yang terjadi? Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan dengerin nih, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Berarti ini orang bijak. Selain dia penuh kasih, penuh belas kasih, dia bijak. Dia menyelamatkan adiknya agar tidak dibunuh. Dia berinisiatif untuk menjual saja supaya jangan dibunuh. Itu kualitas yang pertama. Lalu kualitas yang kedua, saya hanya menebak, ya. Tetapi ini nanti bisa ditelusuri dari kebiasaannya dia suka berkorban. Yaitu dia caring, dia peduli, dia loving, dia mengasihi, dia full of empathy, dia penuh dengan empati, dia peduli, mengasihi, dan penuh dengan empati. Itu nanti kita buktikan ya. Saya lanjut yang ketiga. Dia memiliki jiwa berkorban. Saat terjadi kelaparan, ya, kita tahu kisahnya semua. Maka sementara Yusuf sudah menjadi Prime Minister of Egypt, lalu ini Israel ini kelaparan dan kemudian Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi. Kita juga tahu bagaimana strategi dari Yusuf untuk mengambil adiknya, meminta adiknya untuk dibawa. Itu strategi manajemen luar biasa. Dan bapaknya bilang nggak mau, jangan. Adik kalian yang satu udah mati diterkam binatang buas. Kalau ini lagi nanti diambil mati, saya akan mati ke liang kubur dengan hati yang hancur, kata ayahnya. Lalu apa yang dikatakan oleh Yehuda? Dia berkata, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Dia jaminan. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita semuanya tetap hidup. Kita hidup, tetapi aku yang jamin. Dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka, ini dia, akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Dia memiliki jiwa yang berkorban sedemikian rupa. Dia tidak peduli dia mau terkutuk, mati, tanggung dosa, terkutuk selama-lamanya demi supaya ayahnya tetap hidup. Mereka semua tetap hidup. Benjamin kembali kepada ayahnya. Dia yang menanggung. Itu yang saya pelajari ketiga dari kualitas karakter Yehuda. Lalu yang keempat, kita tahu bahwa Yehuda ini bukannya tanpa salah, tanpa dosa. Ketika kedua anaknya mati dibunuh Tuhan karena mereka jahat, ya, di mata Tuhan mereka jahat di ranjang pengantin mereka, dan akhirnya menantunya dipulangkan supaya nanti kalau sebenarnya Yehuda itu ada trik, ya, nggak murni gitu, trik karena dia takut anaknya ketiga Sheila juga nantinya bakal mati. Jadi dia pikir nih gara-gara perempuan ini yang bikin
anak-anaknya mati, tetapi sebenarnya kejahatan anak-anak itulah yang membuat mereka dibunuh Tuhan. Dan akhirnya kita tahu kisahnya bagaimana Shelah sudah besar dan kemudian istrinya Yehuda mati dan dia kesepian dan dia jalan-jalan dengan sahabatnya, dan akhirnya menantunya mendengar bahwa mertuanya ini datang ke area sana dan menantunya berpura-pura menjadi perempuan sundal. Dan disitulah kita tahu bahwa ternyata Yehuda ini mau pergi bersundal, gitu ya. Lalu setelah dia bersundal, ini perempuan bertanya, "Kemon, saya butuh bayaran," gitu. Lalu karena Yehuda tidak membawa uang, mungkin dia berkata, "Oke, berikan padaku barang-barang kamu yang ada pada kamu." Dikasih, dan kita tahu kisahnya bagaimana setelah itu menantunya didapati hamil dan dilaporkan ke Yehuda yang adalah mertuanya, dan it turned out to be something wonderful, ya. Yehuda berkata, "Bawa itu perempuan ke sini biar aku bakar dia," gitu. Ternyata ini menantunya sangat bijak, dia punya strategi yang luar biasa. Dia kasih lihat, ini barang-barang milik siapa, ini yang bikin aku hamil adalah orang yang memiliki barang ini. Dan kemudian diberikanlah barang-barang itu kepada Yehuda, dan Yehuda berkata, "Oh ampun." Dia berkata, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Oh ya, bukan aku yang benar, tetapi perempuan itulah yang benar. Memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dia rendah hati." Dan luar biasanya dikatakan lagi, dan ia tidak bersetubuh dengan perempuan itu lagi. Nah, mungkin ya, kalau pria-pria lain mungkin udah terlanjur gitu ya, udah maknyus gitu. Tapi tidak dengan Yehuda. Ketika dia salah, dia berkata, "Oh no, aku yang salah, bukan dia." Dan dia tidak bersetubuh lagi. Dia stop dosanya. Dia rendah hati dan berintegritas. Ini luar biasa sekali waktu saya mempelajari kehidupan Yehuda. Lalu yang kelima, dia berani menyerahkan nyawa. Let's see. Setiap kali saya baca ini, saya selalu nangis. Setiap tahun sekali saya bisa putar Alkitab, setahun bisa 2-3 kali saya putar baca dari Kejadian sampai Wahyu. Selalu saya nangis, ya. Waktu akhirnya kita tahu bagaimana Yusuf itu membuat strategi untuk menahan Benyamin, karena Yehuda sudah berjanji menjamin adiknya atas nyawanya sendiri. Lalu dia balik dan dia berbicara kepada Yusuf, yang mana dia tidak tahu bahwa itu adalah adiknya. Dia berkata, "Tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, 'Mohon bicara tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Dia berani rela menyerahkan nyawanya. Apa untungnya? Dia tidak mendapatkan untung. Tetapi dia rela untuk menggantikan Benyamin
untuk menjadi budak selamanya. Dia berani menyerahkan nyawa. Lalu akhirnya kita tahu pada waktu akhirnya Yusuf menyatakan diri sebagai Yusuf dan mereka semuanya menangis, dan akhirnya Yusuf dan Firaun mengirimkan kereta-kereta untuk dibawa kepada ayahnya untuk menjemput seluruh keluarganya, dan Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Di sini kita melihat bagaimana berturut-turut karakter dari Yehuda, kualitas yang dimiliki orang yang bukan sempurna, bisa berdosa, bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia bangkit, dia stop dari dosanya, dia menyerahkan hidupnya demi bapaknya. Saya mulai bandingkan dengan kualitas Ruben. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya lah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Ya, dia luar biasa. Dia juga nggak mau adiknya mati. Lalu di ayat percakapan ini, lalu dia berkata, Ruben juga berkata kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh kau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Benyamin maksudnya, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka ia akan kubawa kembali. Sama, dia punya kualitas yang sama dengan Yehuda, tetapi dia sangat disayangkan menaiki petiduran ayahnya. So, itu dinilai oleh Yakub dan dinilai oleh surga. Ini dia doa berkat untuk Ruben. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarkanlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membuat sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Ouch, ouch. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Dalam doa berkatnya, Yakub sempat nuding, dia telah menaiki petiduranku. Kita bandingkan dengan doa berkat Simeon dan Lewi. Bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Kita belajar ya di sini. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan bagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. That is so sad. Ladies, dengan belajar hal ini, kita mengerti bahwa kualitas Yehuda ini sangat luar biasa. Yang mana akhirnya kita mengerti bahwa tongkat kekuasaan ternyata diberikan kepadanya selamanya, pemerintahan diberikan kepada dia selamanya, karena dia loving, caring, having empathy. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa great women are those who don't seek power. Wanita yang luar biasa bukan mereka yang mencari kuasa. Yehuda tidak mencari kuasa, tetapi dia mengambil tanggung jawab sebab dia mempunyai kapasitas. Dia anak keempat loh, bukan anak pertama.
bukan seperti Ruben, bukan Simeon dan Lewi. Dia selanjutnya, tetapi dia memiliki capability dan empathy untuk menyelamatkan adiknya, mengasihi ayahnya. Saya bersyukur saya bisa membagikan ini sedikit dari apa yang saya boleh jalani, karena saya tahu bahwa hal ini akan menolong kita. Akhirnya saya mengerti bahwa karakter Yehuda ini kepada karakter Kristus, yang kita mengerti bahwa dalam Filipi 2 ayat 5-11, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sinilah kita mengerti bahwa karakter Yehuda terpancar dalam karakter dari The Lion of Judah, yang rela menyerahkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi menyerahkan dirinya. Yehuda tidak mengerti bahwa saat ia menyerahkan dirinya untuk tebusan, untuk pengganti dari adiknya, bahkan dia akan mendapatkan doa berkat yang sedemikian luar biasa. Saya punya visi dan saya seringkali nggak bisa tidur mikirin visi selanjutnya yang akan saya kerjakan. Saya manage semuanya, saya melakukan semuanya untuk kehendak Bapa saja. Saya mau melakukan kehendak yang baik, berkenan, dan sempurna. Well, ladies, terima kasih banyak untuk your attention tonight. Agak panjang, tetapi saya tahu ini akan berkati saudara semua di dalam perjalanan kehidupan saudara. Bagaimana kita bisa memiliki karakter seperti Kristus. Ngomong seperti Kristus untuk mati di salib kayaknya kejauhan, tapi waktu kita turun sedikit belajar dari Yehuda yang dipilih oleh Tuhan, akhirnya meneruskan keturunan Kristus. Kita pelajari dari karakter qualification dari manusia satu ini yang luar biasa, yang tentunya ada dosa, ada kelemahan, tetapi ternyata waktu dia memiliki karakter dan qualification yang sedemikian rupa, dia diberkati dalam kekekalan sampai kekekalan. Demikian, I love you all ladies, God bless you.